Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Wakilnya saja kalau tidak ada. Ya, boleh Nur dipimpin doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa aja yang tidak hadir? Hafizah, Sisi, Kintan, Naila, Hilya. Wah, sekitar 5 orang ya? Oh, 6 orang ya. Sakit apa gimana? Sakit ya? Oke, kita doakan semoga yang sakit segera Allah sembuhkan supaya bisa belajar lagi di sekolah ya. Oke, amin. Oke, hari ini ya, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nggak tahu. Baik, hari ini kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Tujuannya adalah memahami kecerdasan artifisial generatif dan implikasinya. Nah, sebuah panduan komprehensif untuk teknologi yang membentuk masa depan kita. Jadi, tujuannya kalian itu supaya memahami kecerdasan artifisial atau sering disebut AI ya, generatif dan implikasinya. Implikasi itu dampak daripada adanya AI. Pasti ada dampaknya kan? Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, aktivitas belajar kita hari ini diawali dengan kita memahami dulu konsepnya, kemudian kita mempraktikkan ya coding secara unplugged ya, kemudian kita coba apa istilahnya tuh lebih mendalami dengan cara menyimpulkan bersama-sama. Oke, ya sebelum kita mulai materinya, Ibu mau kita ice breaking dulu ya supaya lebih semangat. Yuk kita berdiri, semuanya berdiri. Oke, ikuti gambar atau gerakan yang ada pada video berikut. Oke, ikuti gerakannya ya. Yuk, let's go. Throw. Pull. Turn. Oke, silakan duduk kembali. Sudah fokus? Ya, kalau Ibu bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Ya, oke. Sebelum itu Ibu ingin tahu nih, semuanya sudah dicek belum kelengkapannya, bukunya, alat tulisnya, sudah disiapkan? Coba lihat di kolong-kolong meja kalian, apakah ada sampah? Di sekitar kelas ini, apakah ada sampah? Kalau masih ada sampah, silakan dibersihkan dulu ya kolong-kolongnya, sampahnya dibuang. Oke, sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, kita mulai ya ke materi kita hari ini. Materi kita adalah konsep dasar kecerdasan artifisial ya, atau sering disingkat sebagai AI dan implikasinya ya. Kalian tahu apa itu AI? Pernah menggunakan AI? Pernah, misalnya ketika kapan?
Ketika belajar ya, mencari materi, kemudian ya ketika apa? Ya, ketika kalian bertanya tentang sesuatu, begitu ya, yang belum kalian ketahui ya, dan sebagainya. Nah, kecerdasan artifisial generatif ya, atau sering disingkat AI adalah konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, merencanakan, atau bermain catur. Pembelajaran mesin atau machine learning ya adalah salah satu cabang KA atau kecerdasan artifisial yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Namun sebelum ML populer ada pendekatan lain seperti sistem berbasis aturan. Contoh HCINA, pencarian dari optimalisasi contoh catur, dan KA berbasis logika. Saat ini ML menjadi pendekatan dominan karena fleksibilitas dan efektivitasnya yang dengan data besar kemudian berkembang menjadi deep learning. Ya, jadi AI mendukung pembelajaran deep learning ya. Kita sebagai generasi muda yang baik seyogianya bisa memanfaatkan kecerdasan AI bukan untuk hal yang negatif ya, tapi untuk hal yang positif itu. Jadi adanya kecerdasan artifisial itu untuk mendukung ya kurikulum kita yang berbasis deep learning atau pembelajaran mendalam. Pada konsep dasarnya atau ruang lingkup dan definisinya ya, teknologi KA meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan keputusan ya, seperti halnya kalau kalian mengetik keyword di ChatGPT ya, buatkan puisi misalnya, atau menurut Anda, pendapat Anda bagaimana, bla 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 ya. Nah, itu adalah mesin yang hampir meniru kecerdasan manusia ya. Contohnya sistem penalaran jawaban siswa berbasis KA, dan di mana masukan adalah jawaban siswa dan keluarnya adalah nilai. Teknologi ini ya menggunakan bagian dari teknologi KA berbasis pembelajaran mesin, tepatnya sebagai bagian dari pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Pembelajaran mesin adalah algoritma yang mempelajari pola data dari data secara otomatis yang kemudian digunakan untuk penalaran ya dan sebagainya. KA atau AI generatif ya, memang dia itu kecerdasan yang bisa meniru kecerdasan manusia ya. Ketika kamu mengetikkan buatkan puisi, buatkan resep, namun ada perbedaannya. Apa yang membedakan machine learning dengan manusia? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kalau mesin bisa berpikir nggak? Mungkin dia karena dia itu punya kumpulan data yang sangat banyak, punya input ya. Input itu ketika diproses, maka dia akan membentuk sistem penilaian jawaban siswa berbasis KI. Outputnya nilai. Jadi AI itu terkadang seolah-olah dia bertindak seperti manusia, bisa berpikir, bisa ngomong, bisa melakukan sebuah perintah. Tetapi perbedaannya, kalau yang namanya mesin, tetap mesin, punya perasaan tidak? Nggak punya, itu bedanya. Kamu boleh pakai AI, contohnya buatkan saya puisi, tetapi ada nggak perasaan yang bisa diungkapkan dari mesin tersebut? Nah, ada. Maka di sini adalah perbedaannya. Kalau manusia menghasilkan sebuah karya, dia akan melakukannya dengan perasaan, dengan emosi, dengan sebuah hal yang sifatnya hati nurani. Tapi kalau AI punya hati nurani tidak? Nggak punya, itu bedanya ya. Maka boleh kita memakai AI, tapi tetap ada sebuah hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, begitu ya. Jadi konsep dasarnya ada input ya, proses, dan output. Input itu adalah masukan. Masukan data yang kalian ketik misalnya, buatkan saya puisi. Nah, itu adalah inputnya. Berikutnya nanti misalnya ChatGPT memproses, dia memproses loading. Terus jreng, jawabannya tampil. Sebuah puisi dengan judul misalnya yang kita inginkan, Kancil dan Buaya misalnya ya. Nah, outputnya adalah hasilnya, seperti itu. Jadi AI terdapat 3 proses ya, input, proses, dan output. Kalau input berarti apa yang kita masukkan, perintahnya apa? Apakah AI harus membuat sebuah cerpen, AI harus membuat sebuah dokumen, AI harus membuat sebuah video, harus membuat sebuah voice atau suara, dan sebagainya. Nah, prinsip kerja teknologi KI generatif ya. Prinsip kerjanya seperti apa? Pembentukan pembelajaran mesin dan implementasi pembelajaran mesin.
Kalau kita lihat di sini, ini terlalu ngeblur ya Kak? Kelihatan segini Kak? Kelihatan ya? Teknologi KA berbasis pembelajaran mesin menghasilkan model KA dari data latih. Apa itu data latih? Data latih itu beberapa keyword yang bisa kita masukkan beberapa kali. Kalau kalian cari di mesin Google contohnya, kalian kalau belum mendapatkan yang diinginkan akan nyoba lagi nggak di pencariannya? Nah, itu namanya data latih, data yang kita masukkan berulang kali supaya si AI generatifnya bisa menghasilkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cari, begitu. Nah, kemudian di sini ya data latih. Contohnya, kalian masukkan keyword kucing, kucing warna orange, belang-belang, kucing warna apa. Nah, maka data latih ini berulang-ulang, semakin spesifik datanya, maka dia akan dengan mudah menciptakan generatif yang kita inginkan. Contoh, kucing berbulu orange, warna orange, belang-belang, ya, bagian depannya berwarna putih, ya, mukanya imut misalnya, dan lain-lain. Maka dia semakin spesifik, semakin bagus hasilnya. Itu namanya data latih. Kemudian anjing herder. Anjing kan banyak. Kalau kamu hanya mengetik anjing, kira-kira munculnya anjing yang bagaimana? Anjing yang bebas atau yang kita inginkan? Bebas. Tapi kalau kita mengetik anjing berbulu warna coklat, ya, misalnya anjing herder, anjing warnanya begini-begini, ukurannya segini, anjing dewasa, anjing anak-anak, dan sebagainya. Semakin spesifik, maka semakin bagus, ya. Baru kemudian algoritma, ya, di sini memproses pembelajaran mesin, ya. Dia ketika sudah ada data latih, dia proses. Maka muncullah di sini contoh modelnya, ya, berupa pengenalan binatang dalam bentuk sensor misalnya, ya. Jadi seperti itu yang disebut data latih. Berikutnya mengimplementasi pembelajaran mesin. Model KI dibangun digunakan untuk menghasilkan keputusan atau keluaran berdasarkan masukan pengguna. KI generatif dapat menghasilkan rangkaian atau sekelompok nilai konten seperti gambar, ya, teks, dan sebagainya. Kalian lihat di sini masih dengan prinsip yang sama. Di sini masukannya apa? Inputnya. Catat, kamu ketik sesuai keinginan kamu. Masukannya kucing misalnya gambarnya. Kemudian contoh model kayaknya pengenalan binatang, ya. Keluarannya adalah kucing. Kalau dalam machine learning ada yang namanya teachable machine. Nah, untuk kali ini kita belum ke arah situ ya. Nanti next insya Allah pertemuan berikutnya kita belajar teachable machine seperti Scratch, Block, apa tuh namanya? Di apa tuh ibu lupa lagi ya. Selain Scratch itu ada lagi namanya berupa blok kayak gitulah. Nah, fungsinya untuk menciptakan teachable machine seperti ini. Nah, kualitas data dalam KI ada beberapa ya. Dataset adalah fondasi untuk melatih, menguji, dan memvalidasi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dataset meliputi keakuratan, yaitu data mencerminkan realitas yang sebenarnya. Kelengkapan, ya, data itu harus lengkap. Kemudian konsisten itu memiliki kontradiksi internal atau berurutan selalu seperti itu datanya. Kemudian relevan, data sesuai dengan tujuannya. Ada juga ketepatan waktu, ya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kebersihan, dataset harus aman dari berbagai macam kesalahan atau error. Keamanan dan privasi, data sesuai regulasi dan standar privasi, ya. Jadi keamanan dan privasi yang dimaksud, kalian jangan sampai mengedit foto orang, kemudian kayak kasus yang terjadi baru-baru ini di Cirebon ya, foto pelajar diedit jadi punten tanpa busana. Nah, itu kan melanggar daripada norma-norma penggunaan kecerdasan artifisial. Itu bagian dari, kalau di dalam konsep AI namanya deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake itu seseorang membuat sebuah video atau gambar, tetapi gambar yang foto asli diedit sehingga dia seakan-akan melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu padahal itu bukan dirinya. Contoh, misalnya tadi foto diedit, ya, jadi tanpa busana, padahal itu bukan dirinya yang melakukan. Tapi orang yang mengedit akun tersebut menjadi konten deepfake. Ya. Implementasi, ya, atau penggunaan daripada kecerdasan generatif ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Industri kreatif dan desain, industri musik, ya, pengembangan produk dan riset, industri teks dan jurnalistik, pengembangan game atau game, kemudian e-commerce atau periklanan. Kalian mungkin sudah sangat familiar ya dengan adanya hal-hal seperti ini.
Sinergi antara kecerdasan artifisial dan manusia menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan inovatif. Memang AI itu cara kerjanya cepat atau lambat? Cepat ya, tapi ada nggak dampak negatifnya? Ada ya, maka kita harus cerdas, harus pandai ya menggunakan AI. Jangan sampai kita menciptakan hal-hal yang sifatnya itu deepfake ya. Penerapan kayak generatif dalam bidang pendidikan. Nah, nih ada personalisasi pembelajaran ya. Contohnya menyesuaikan materi, soal latihan dan sebagainya. Pembuatan konten. Kadang Bapak Ibu guru tidak usah ngomong lagi begitu ya. Cukup ketik aja dalam ChatGPT ya. Jelaskan misalnya materi tentang IPS misalnya, ya pemanfaatan sumber daya hutan, deskripsi narasinya, langsung. Nah, setelah itu di-generate lagi dari teks kepada suara, ya. Jadi bukan gurunya yang ngomong, tapi dia hanya mengetik di ChatGPT misalnya, dari teks di-generate ke suara, dimasukkan ke dalam video. Maka jadilah sebuah video pembelajaran yang diciptakan oleh AI. Kemudian asisten virtual dan tutor AI. Kalian pernah lihat mungkin di WA ya, ada Meta begitu ya, ada apa lagi, chatbox, ada Gemini, terus ada apa lagi yang sifatnya itu asisten virtual ya. Kemudian meningkatkan efisiensi guru dalam mengurangi beban mengajar. Dewasa ini banyak situs-situs AI yang memberikan kemudahan bagi guru dalam menciptakan media pembelajaran, kemudian administrasi kayak absen dan lain-lain bisa diciptakan melalui AI tanpa harus ibu mulai start dari awal. Cukup ibu ketikkan keywordnya, buatkan misalnya RPP tentang IPS, mata pelajaran IPS, kemudian materinya pemanfaatan sumber daya hutan, fasenya fase D, kelas 8, berapa jam pertemuan, 2 jam pertemuan, gurunya namanya siapa, dengan guru bernama bla bla bla, sertakan LKPD, lengkap itu semua kata kunci yang ibu masukkan, maka akan menjadi sebuah RPP yang lengkap dengan LKPD dari awal sampai akhir. Ya, kalau dulu ibu bikin RPP harus gimana, Bu? Ibu harus ngetik dari awal, mulai dari biodatanya, kemudian kegiatannya, LKPD-nya, penilaiannya, dan seterusnya. Sekarang sih sudah mudah banget ya, kita itu sangat terbantu sebenarnya. Hanya, yaitu tadi catatannya, kita harus bijak. Kalau lagi ujian, boleh nggak Bu pakai AI? Ayo, kira-kira gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh nggak ujian pakai AI? Tergantung aturannya. Kalau aturannya nggak boleh berarti jangan. Kalau aturannya boleh, misalnya ujiannya kayak TIK nih, silakan buat misalnya gambar ini dari AI. Nah, kalau ujiannya seperti itu boleh nggak? Ya boleh, tergantung konteksnya ya. Ya, maka kita harus pandai. Kalau memang gurunya harus mengerjakan sendiri, kerjakan sendiri, jangan pakai AI. Ya. Pengembangan keterampilan kreatif dan kritis, mendukung kreativitas dalam menulis, mendesain, musik, video, dan sebagainya. Etikanya bagaimana? Ya, kira-kira penggunaan AI itu ada etikanya tidak? Harus ada ya, karena kita itu tidak boleh menjadi manusia robot. Apa itu manusia robot? Manusia yang tidak memiliki perasaannya. Apa sih etikanya? Yang pertama, transparansi dan keadilan. Ya, penggunaan harus memahami cara kerja sistem, data dan hasil yang dihasilkan tanpa memihak. Yang kedua, hak cipta dan kepemilikan. Ya, ini nih, kalau misalnya gambar yang dibuat dari AI, ada hak ciptanya tidak? Kira-kira. Nah, ini yang masih jadi perdebatan ya. Karena yang menciptakan bukan manusia. Hak cipta hanya diberikan kepada manusia yang membuat karya. Contoh, kamu membuat lukisan. Hak ciptanya diberikan kepada kamu atau orang lain? Kepada diri sendiri. Tapi kalau misalnya yang membuat mesin gimana? Yang membuatnya adalah komputer, AI. Ada hak ciptanya tidak kira-kira? Ya, itu masih jadi perdebatan. Bisa nggak kita mengklaim hasil generate AI, oh ini adalah hasil karya saya? Boleh nggak kayak gitu? Ya, secara hukumnya masih belum ditetapkan. Tapi kalau secara logika memang itu ya bukan karya kita gitu ya. Karena kita tidak membuatnya secara manual gitu ya. Begitu. Kemudian resikonya apa? Potensi penyalahgunaan dan hoax. Kalian lihat mungkin foto presiden dibikin ngomong-ngomong begitu ya, seolah-olah berpidato. Nah, itu namanya deepfake gitu ya. Kemudian bias dalam data dan hasil. Terkadang data yang akurat ya menghasilkan hasil yang tidak objektif kalau datanya itu tidak akurat. Yang ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan data. Ya, makanya kalian jangan sembarangan posting
foto di IG, di Facebook. Coba Ibu mau nanya nih, ada nggak di sini yang sering posting foto di IG? Karena dengan maraknya kasus kayak gini, ini jadi warning ya buat kita. Kalian hati-hati dalam menyebarkan foto pribadi, karena khawatirnya begini, disalahgunakan, diedit gitu ya. Ya, kira-kira jadi sebuah masalah tidak? Ya, keluarganya terima nggak digituin? Nggak terima ya, makanya kita harus berhati-hati. Nah, ini tadi yang Ibu sebutkan defect ya. Jadi video-video yang bersifat palsu ya. Ya, nah itu mungkin materinya. Sekarang kita mulai belajar berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir seakan-akan kita itu berpikir logis, begitu ya. Kita simak video ini ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman-teman PC, coba tebak computational thinking atau berpikir komputasional. Apakah yang mempelajari komputasional di sini? Jadi, ini ada gunanya sesuatu pikiran. Iya, betul sekali. Coba buat kalian sudah dengar, benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ayo, tadi berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan. Iya, itu yang disebut berpikir komputasional. Proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai diskusi atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat. Oke, tadi ada yang namanya dekomposisi, abstraksi, kemudian apa lagi nih? Algoritma dan pengenalan pola, ya. Apa itu? Kalau kalian lihat ya gambarnya, dekomposisi ini berarti kalian berpikir seakan-akan peta konsep begitu ya. Kalian berpikir secara general dulu, kemudian dijabarkan secara rangkaian-rangkaian kecil. Kemudian kalau abstraksi itu ya kalian lihat di sini. Dari bentuk yang apa dia disederhanakan menjadi bentuk yang apa gitu ya. Kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu kalian lihat di sini. Polanya bagaimana? Polanya membentuk letter L, letter O atau sebagainya. Kemudian ada juga algoritma ya. Di sini kalian lihat algoritma adalah keterkaitan gitu ya antara data satu dengan data yang lainnya. Itu disebutnya algoritma. Dan dapat diselesaikan dengan cepat dan aman. Tapi ternyata dari komputasional juga bisa dilakukan apabila dengan internet loh. Ya. Malah sebenarnya kita sudah melakukannya dari kehidupan sehari-hari, mulai dari strategi, mencatat tugas pelajaran, hingga menyiapkan tugas sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa melakukannya setiap hari, berarti kita semua sudah maju loh. Sebelum tentu, contoh-contoh akan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya penggunaan apa yang harus dilakukan kalau kalian selesai dengan baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang berikutnya lagi tentang dari sehari atau menggunakan lain setiap tahun dan akhirnya. Di sini kami membaca makanan itu mengatakan dunia digital, mulai dari mencari kebutuhan informasi yang kamu perlukan. Informasi itu untuk kalian bisa terpilih dalam menghadapi masalah komunikasi dengan masalah ini seperti menjadikan berbeda dari bahasa sebelumnya. Kuncinya adalah masalah berikutnya masih mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Baik ya. Kira-kira dari penjelasan ini sudah paham? Nah, kalau sudah, Ibu bagi kelompok ya. Dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu punya sebuah permainan di sini ya. Namanya coding peta safari. Ya. Nanti kalian secara berkelompok menyelesaikan peta safari ini. Kalian lihat instruksinya apa ya. Dan ini sedang melakukan safari, tetapi di mana hewan-hewannya? Ya, gunakan kartu kode untuk membantunya menemukan hewan-hewan. Jadi yang harus ditemukan adalah hewan. Kalian gunakan petunjuk ini. Kalau mobil berarti mulai, kotak mulai. Kalau panah atas berarti bergerak maju 1 langkah. Kemudian kalau panahnya ke kanan berarti berputar ke kanan. Kalau panahnya ke kiri berarti berputar ke kiri tanpa melangkah. Ya, sehingga nanti ada beberapa kolom yang harus kalian cari menggunakan kode-kode panah ini, ya.
Dari panah ini disesuaikan dengan peta ini, kalian nemu hewan apa? Catat di sini. Paham tuh? Iya, Ibu beri waktu untuk mengerjakan 5 menit masing-masing kelompok. Ya, ke belakang. Waktunya kita mulai dari sekarang. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nanti ini dikasih nama, jawabannya siapa? Misalnya kan jawabannya monyet, dalam kurung intan misalnya. Ya. Ini nanti setiap kotak jawaban dikasih nama yang jawabnya siapa. Misalnya monyet dalam kurung Nur misalnya. Ya. Ini Itu kayak gini kan Bu ya? Mulainya dari sini. iya. Lurus. Enggak dihitung ininya. Kan ini dong. Awas, kalau kanan tanpa langkah cuma muter doang. Muter kanan, maju. Iya. Nanti ini dijawab yang jawab misalnya monyet, yang jawab siapa? Ya, pastikan semua kelompok semuanya menjawab. Pastikan semua kelompok semuanya menjawab ya, karena itu nanti di samping ada penilaian kelompok, ada penilaian personal. Ya. Ke sini atau ke sini? Apanya? Maju. Ini lihatnya ke sini, lihatnya ke petanya. Oh iya. Dikitanya di sini. Ya, mulainya kan di sini nih. Nah, di sini di kotak yang pertama, kartu perintah yang pertama, apa? Panah, maju, maju, kanan, maju. Nah, kamu nemunya hewan apa? Maju. Apa? Yang benar, kalau muter tuh nggak ada langkahnya, cuma muter doang. Maju kanan. Maju. Tadi ini kan? Iya ya. Ini apa? Ya, waktunya 4 menit lagi ya. Mutar, mutar, berputar. Ayo, waktunya semakin berjalan, semakin mendekati 3 menit lagi. Maju 3 kali, kanan kita ke kanan 1, maju 3 kali, 2, 3, ini balik kiri, maju, balik kiri, maju, balik kanan. Ya, kelompok ini udah. Ada yang 2, nggak mungkin. Yang teliti, ayo. Jawabannya ya ada yang 2 ya, semuanya 1. Dua menit lagi waktunya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Sudah selesai. Kasih nama. Nama anggotanya siapa? Oke. Udah ditulis ini yang jawabannya siapa? Ini siapa? Oh, bareng-bareng ya udah nggak apa-apa. Oke. Kelompok mana lagi yang sudah? Udah, oke. Tepuk tangan buat kelompok 4. Tepuk tangan dulu semuanya.
1 menit lagi waktunya. Waktu habis. Stop semuanya, berhenti, stop. Berhenti semuanya, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Hewan apa yang sudah ditemukan pada kotak yang pertama? Monyet. Cung, yang jawabannya betul. Oke. Kotak kedua jawabannya adalah burung unta. Cung, yang jawabannya burung unta. Ya, oke, semuanya benar. Luar biasa. Kemudian kotak ketiga jawabannya apa? Zebra. Cung, yang zebra? Oke, kelompok ini? Belum. Oke. Kotak yang keempat jawabannya adalah buaya. Betul ya, jawabannya buaya. Kotak yang kelima jawabannya badak ya. Jawabannya apa? Badak. Kelompok ini gajah. Kotak keempat keenam jawabannya jerapah. Di mana jawabannya? Belum dijawab. Kalau kelompok ini jawabannya apa kotak yang keenam? Jerapah. Benar sih? Ya, benar ya. Kotak yang ketujuh jawabannya gajah. Betul? Belum jawab. Kedelapan jawabannya macan tutul ya. Dan yang terakhir adalah rusa. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, sekarang yang kedua, sama waktunya 5 menit. Di sini kamu mengenali kode matematika ya. Apa kodenya? Contoh, misalnya A, B, C, D. Di sini ada alfabet A, B, C, D. Setiap alfabet mewakili perkalian matematika. Contohnya A, 7 kali 4. Hasilnya berapa? 28. Berarti A itu adalah alfabet untuk angka 28 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang nanti dilihat di sini 80 itu hasil perkalian apa dengan apa? Hurufnya apa? Cantumkan di sini. Ya. Paham? Ya, oke. Sekarang Ibu bagikan. Nanti akan membentuk beberapa kata atau kalimat ya. Waktu pengerjaannya adalah 5 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Langsung ditulis saja, langsung ditulis. Langsung ditulis. 4 menit lagi waktunya. Langsung dicatat Kak, langsung dicatat. Di lembarnya. Kenapa? Yang mana? 26 enggak sih? Ini 36. Ya udah, berarti nggak usah diisi B. Yang ada aja di sininya apa? Iya. 3 menit lagi waktunya. Ayo, berhitung. Langsung dicatat di sininya saja. Kak, jawabannya langsung di kotaknya. Dua menit lagi. Udah, oke. Tepuk tangan dong. Ibu hitung mundur ya. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47,
46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 27, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Angkat tangannya semuanya. Waktu habis. Sudah. Waktunya habis, ya. Semuanya perhatikan ke depan. Sudah selesai waktunya. Oke. Apa kata yang terbentuk pada kotak-kotak tersebut? Ya, yang lengkapnya adalah the password is champion. Ada yang betul? Betul. Oke, very good job buat tepuk good job buat kelompok 3. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, masih penasaran ya? Ini masih nyoba-nyoba. Oke, Ibu boleh ambil lembar kerjanya. Dicatat dulu namanya. Namanya dicatat. Dicatat namanya siapa? Kelompoknya, anggotanya siapa aja? Diambil ya. Hai. Iya, ditulis. Anggotanya apa? Oke. Ya. Setelah belajar, gimana? Seru tidak? Kira-kira berpikir komputasional itu sebenarnya mudah atau gampang? Mudah apa sulit? Mudah ya. Semakin kita mampu berpikir komputasional, maka akan memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu lebih efektif dan juga lebih efisien. Kalian bisa memahami dan menangani sebuah masalah dengan jalan yang sangat mudah ya. Jadi bisa disimpulkan berpikir komputasional itu ada apa saja? Dekomposisi, abstraksi, algoritma. Kemudian tadi kalau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang meniru kecerdasan manusia, namun tidak memiliki perasaan. Kemudian apalagi implikasinya? Digunakan dalam dunia apa saja? Pendidikan, seperti pembuatan media pembelajaran, media sosial gitu ya. Terus untuk pembuatan administrasi kelas, administrasi guru dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Subhanaka Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.